Bayangkan, kamu hanyalah seorang TKI biasa, bekerja jauh dari kampung halaman, hidup sederhana, dan tak pernah berharap lebih. Tapi suatu hari, seorang janda kaya tiba-tiba mengubah hidupmu. Kamu diberi warisan 100 miliar rupiah. Namun di balik semua itu, tersembunyi rahasia kelam yang perlahan terungkap dan menguras air mata. Inilah kisah Rani. Seorang gadis desa yang hidupnya berubah drastis karena masa lalu yang tidak pernah ia duga. Sebuah cerita penuh haru, penyesalan, dan keajaiban takdir. Jangan lupa, tulis pendapatmu di kolom komentar setelah menonton cerita ini sampai akhir. Kalau menurut kamu kisah ini menyentuh dan penuh pelajaran, jangan ragu untuk like dan subscribe, agar kamu tidak ketinggalan cerita-cerita inspiratif lainnya. Langsung saja ke ceritanya. Matahari belum terbit ketika Rani mengemasi koper tuanya. Di dalam kamar bambu berukuran kecil, suara ayahnya terdengar lirih memanjatkan doa. Sementara ibunya menahan air mata sambil merapikan kerudung Rani yang sudah lusuh. Berangkatlah, Nak. Jangan pikirkan kami. Yang penting kamu selamat dan kerja baik-baik di sana, ujar ibunya, setengah berbisik. Rani, gadis desa berusia 22 tahun, memutuskan menjadi TKI karena lilitan utang keluarganya. Ayahnya sudah tidak kuat lagi bekerja di ladang. Sementara adik bungsunya butuh biaya sekolah. Dengan bekal seadanya dan janji dari agen tenaga kerja, Rani akan bekerja sebagai asisten rumah tangga di sebuah negara kaya, Uni Emirat Arab. Pesawat yang ia tumpangi membawa mimpi dan harapan. Di ruang tunggu bandara, ia menulis pesan terakhir untuk ibunya sebelum lepas landas. Mak, doakan Rani. Nanti kalau Rani sudah punya uang, Mak nggak usah kerja lagi. Perjalanan panjang menembus langit dan gurun akhirnya membawa Rani ke Dubai. Kota yang selama ini hanya ia lihat lewat layar ponsel, kini berdiri nyata di hadapannya. Gedung-gedung menjulang tinggi, mobil-mobil mewah, dan orang-orang yang berpenampilan elegan membuat Rani merasa kecil. Ia dijemput oleh seorang pria berseragam hitam, yang memperkenalkan diri sebagai sopir keluarga majikannya. Rani hanya mengangguk, terlalu gugup untuk banyak bicara. Sesampainya di rumah majikannya, Rani nyaris tak percaya. Rumah itu lebih mirip istana. Pintu gerbang besi hitam dengan ukiran emas terbuka perlahan. Di dalam, taman luas dengan air mancur menyambutnya. Seorang wanita berambut perak dan mengenakan gaun panjang berdiri menunggunya di ambang pintu. "Welcome, my dear," katanya dengan senyum dingin. Wanita itu adalah Madam Eliza. Wajahnya cantik, tapi sorot matanya menyimpan kesepian. Rani langsung menunduk, lalu menjawab dengan suara kecil. "Saya Rani, Bu." Madam Eliza tidak menjawab. Ia hanya berbalik dan berjalan masuk rumah, seolah memberi isyarat agar Rani mengikutinya. Hari pertama kerja, Rani langsung dihadapkan pada banyak aturan. Ia tak boleh menyentuh beberapa barang, tidak boleh naik ke lantai 2 tanpa izin, dan tidak boleh terlalu banyak bicara. Tapi anehnya, Madam Eliza tidak pernah marah. Hanya diam, dan memandang Rani seperti sedang mencari sesuatu di balik wajahnya. Setiap malam, ketika semua sudah tidur, Rani duduk di pojok kamarnya. Ia membuka catatan kecil dan menuliskan satu kalimat. "Bismillah, semoga ini awal yang baik." Namun, ia tidak tahu bahwa awal itu akan membawanya ke akhir yang tidak pernah ia bayangkan. Hari demi hari berlalu. Rani mulai terbiasa dengan rutinitas di rumah Madam Eliza. Ia bangun sebelum subuh, menyiapkan teh hijau tanpa gula, merapikan ruang tamu, dan mengecek bunga-bunga di taman belakang. Semua dilakukan dalam diam. Tidak ada tawa, tidak ada obrolan. Hanya suara jam antik yang berdetak pelan. Namun satu hal yang terus mengusik pikirannya, larangan masuk ke lantai 2. Setiap kali ia naik untuk membersihkan tangga, ia bisa melihat sekelebat bayangan di ujung koridor atas. Ada sebuah pintu besar berwarna merah marun yang selalu tertutup. Kadang, saat malam, ia mendengar suara musik klasik mengalun pelan dari balik pintu itu. Pernah juga terdengar isak tangis, lirih, namun menusuk. Suatu pagi, Rani memberanikan diri bertanya pada salah satu pekerja lama di rumah itu,
seorang pria tua bernama Hakim yang bertugas merawat taman. "Pak, di atas itu ada apa, ya?" tanya Rani pelan. Hakim menghentikan gunting rumputnya. Ia menatap Rani, lalu berkata singkat, "Kalau kau sayang pekerjaanmu, jangan pernah tanya soal itu lagi." Jawaban itu justru membuat Rani makin penasaran. Sampai suatu hari, ketika Madam Eliza harus pergi ke luar negeri selama 2 hari, Rani ditinggal bersama 2 pekerja lain. Malam itu, rasa penasaran Rani tak bisa dibendung. Hatinya berdebar saat ia melangkah menaiki tangga menuju lantai 2. Setiap langkah terasa berat, seolah rumah itu menolaknya. Ia berdiri di depan pintu merah marun. Tangannya gemetar saat menyentuh gagang pintu. Terkunci. Namun, di balik pot tanaman dekat pintu, ia melihat sebuah kunci kecil berwarna emas. Dengan ragu, ia mencobanya. Klik. Pintu terbuka perlahan. Ruangan itu gelap. Bau parfum mahal bercampur debu menyambutnya. Di dinding tergantung foto-foto besar. Salah satunya membuat Rani terdiam. Sebuah potret wanita muda yang sangat mirip dengannya. Matanya, hidungnya, bahkan bentuk wajahnya. Hanya saja wanita itu mengenakan gaun putih dan memegang tangan seorang pria berkebangsaan Arab. Rani mendekati foto itu. Di bawah bingkai tertulis nama, Anissa binti Syarif. Rani membeku. Nama itu mirip dengan nama almarhumah bibinya yang menghilang bertahun-tahun lalu setelah merantau ke Timur Tengah. Tiba-tiba suara langkah kaki terdengar dari arah tangga. Rani tersentak. Ia buru-buru keluar dan menutup pintu, lalu lari kembali ke kamarnya. Tapi malam itu ia tak bisa tidur. Wajah wanita dalam foto itu terus terbayang di benaknya. Keesokan paginya, Madam Eliza pulang lebih awal dari jadwal. Wajahnya tampak tenang, tapi mata tuanya menatap Rani lebih tajam dari biasanya. "Apakah kau naik ke lantai 2 saat aku pergi?" tanyanya datar. Rani menggeleng cepat. "Tidak, Madam." Madam Eliza hanya diam. Ia memandangi Rani lama, lalu berkata pelan, "Kau sangat mirip dengan seseorang yang pernah aku sayangi, tapi dia sudah pergi." Rani tak tahu harus menjawab apa. Tapi saat itu, ia merasakan sesuatu berubah. Bukan hanya pada Madam Eliza, tapi pada takdir hidupnya sendiri. Sejak kejadian malam itu, sikap Madam Eliza berubah drastis. Ia yang biasanya cuek dan dingin, kini mulai memperhatikan Rani. Sering mengajaknya duduk di ruang baca, menyuguhkan teh bersama, bahkan mendengarkan ceritanya tentang kampung halaman. Rani bingung dengan perubahan itu, tapi ia tidak berani menanyakannya. Ia hanya menjalani hari-harinya seperti biasa, meski dalam hati terus memikirkan sosok Anissa yang wajahnya mirip dengannya. Satu sore, ketika matahari mulai turun, Madam Eliza memanggil Rani ke ruang kerjanya. Di meja besar dari kayu mahoni, terbuka selembar dokumen berstempel resmi. "Duduklah," ucap Madam Eliza lembut, tapi tegas. Rani duduk dengan gugup. "Aku sudah tua, dan hidupku sepi. Suamiku meninggal 10 tahun lalu. Anak yang kuharapkan tidak pernah datang. Tapi dulu, ada seorang gadis muslim yang pernah mengisi rumah ini dengan tawa dan cahaya. Namanya Anissa." Nama itu membuat jantung Rani berdegup lebih cepat. "Dia pembantuku juga, seperti kamu. Tapi dia lebih dari itu. Dia seperti anakku sendiri." Sampai suatu hari, dia menghilang. Tanpa jejak. Sejak itu, aku tidak pernah sama lagi. Madam Eliza menatap mata Rani. "Kau sangat mirip dengannya. Bukan hanya wajah, tapi kelembutan hatimu. Karena itulah, aku ingin memberikan sesuatu padamu." Ia mendorong dokumen di meja ke arah Rani. "Ini adalah surat wasiat. Jika aku meninggal, seluruh hartaku akan menjadi milikmu." Rani ternganga. Ia pikir ia salah dengar. Saya tidak bisa, Madam. Saya cuma pembantu. Saya tidak pantas." "Cukup," potong Madam Eliza pelan. "Aku sudah memutuskan. Kamu bisa tolak, tapi aku tahu kamu akan melakukan hal yang benar dengan itu." Rani tidak bisa berkata apa-apa. Tangannya gemetar saat memegang kertas itu.
Tercatat jelas, total aset senilai 100 miliar rupiah dalam bentuk properti, rekening, dan saham akan diberikan kepadanya setelah kematian Madam Eliza. Malam itu, Rani duduk lama di taman belakang. Ia tidak tahu apakah ini anugerah atau ujian. Ia menatap langit dan berbisik pelan. Ya Allah, kalau ini ujian, kuatkan aku. Keesokan harinya, kabar tentang surat warisan itu tersebar diam-diam di antara para staf rumah. Beberapa mulai bersikap aneh pada Rani. Ada yang menjauh, ada pula yang mulai berpura-pura ramah. Namun yang lebih mengejutkan lagi adalah ketika Madam Eliza tiba-tiba jatuh sakit. Dalam waktu singkat, tubuhnya melemah dan lebih banyak menghabiskan waktu di kamar. Dokter datang hampir setiap hari, tapi kondisinya terus memburuk. Di tengah-tengah rasa sedih dan bingung, Rani mulai merasa bahwa semua ini terlalu cepat, terlalu rapi, dan terlalu sunyi. Seolah-olah seseorang sedang menunggu sesuatu terjadi. Rani tidak pernah menyangka bahwa dalam waktu yang singkat, hidupnya berubah drastis. Dari seorang pembantu yang tidur di kamar kecil tanpa jendela, kini ia tinggal di kamar tamu yang mewah. Madam Eliza bersikeras memindahkannya ke lantai 2, tepat di sebelah kamar pribadinya. Namun perubahan ini membuat Rani tidak tenang. Terutama ketika Madam Eliza semakin lemah. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat, dan hanya bisa bicara dalam suara lirih. Tapi matanya masih tajam saat menatap Rani. Jika aku pergi sebelum sempat bercerita, buka kotak musik di rak kamarku. Kuncinya di bawah bantal. Kalimat itu diucapkan Madam Eliza suatu malam, dengan napas yang berat. Rani tidak langsung membuka kotak itu. Ia masih berharap Madam Eliza akan sembuh. Tapi malam berikutnya, wanita tua itu jatuh koma. Rumah menjadi sunyi. Dokter hanya bisa datang dan pergi tanpa memberi harapan. Dalam kegelisahan, Rani akhirnya memberanikan diri membuka kotak musik yang dimaksud. Sebuah benda kayu tua dengan ukiran bunga mawar di atasnya. Saat dibuka, alunan musik klasik mengalun pelan. Di dalamnya, ada surat berwarna coklat tua yang dilipat rapi. Dengan tangan gemetar, Rani membaca isi surat itu. Untuk siapapun yang menemukan ini, ketahuilah bahwa aku tidak pernah berniat menyakiti siapapun. Anissa adalah satu-satunya orang yang membuatku merasa hidup setelah semua orang meninggalkanku. Tapi aku terlalu egois. Aku memaksa dia tinggal, bahkan ketika dia ingin pulang ke keluarganya. Dia mencintai seorang pria, dan aku membuat mereka berpisah. Aku menyesal, sangat menyesal. Sampai sekarang, aku tak pernah tahu kemana dia pergi setelah kabur dari rumah ini. Tapi wajahmu, Rani, adalah wajah yang mengembalikan penyesalanku. Rani menutup surat itu dengan mata basah. Tubuhnya lemas. Kini semua menjadi jelas. Madam Eliza tidak hanya melihat bayangan Anissa dalam dirinya, tapi juga mencoba menebus masa lalu yang gelap. Namun teka-teki belum selesai. Beberapa hari kemudian, saat membersihkan rak buku tua di ruang bawah, Rani menemukan sebuah album foto kecil yang tersembunyi di balik tumpukan majalah. Di dalamnya, ada potret Anissa dengan seorang pria Arab yang sama dengan yang ada di potret lantai 2. Tapi kali ini mereka sedang tersenyum di sebuah rumah sederhana, bukan di Dubai. Di pojok foto ada tulisan tangan yang nyaris pudar. Bersama Syarif, suamiku. Qatar, 2003. Rani terkesiap. Nama Syarif adalah nama kakek dari pihak ibunya. Pikirannya langsung melompat ke kampung halaman. Ibunya pernah bercerita bahwa adik perempuannya, Anissa, hilang setelah menikah dengan pria asing. Tidak ada kabar. Tidak ada jejak. Apakah mungkin Anissa dalam foto itu adalah bibi kandungnya? Kalau benar, maka Madam Eliza tidak hanya menyimpan rasa bersalah, tapi juga bagian dari sejarah keluarganya. Namun sebelum Rani sempat mencari tahu lebih dalam, pintu rumah besar itu diketuk keras pada malam hari. Beberapa pria Arab berdasi hitam berdiri di depan, mengaku sebagai pengacara keluarga Al-Fahmi. Mereka meminta bertemu langsung dengan Rani. Rani hanya bisa menatap mereka. Jantungnya berdebar. Ia tidak pernah merasa sedekat ini dengan rahasia besar yang akan mengubah segalanya. Malam itu,
Rani duduk di ruang tamu dengan tangan dingin. 3 pria Arab berpakaian formal duduk di depannya. Salah satu dari mereka, yang memperkenalkan diri sebagai Tuan Ziyad, membuka map berisi dokumen hukum. Kami datang atas permintaan keluarga Al-Fahmi. Nyonya Eliza pernah memiliki hubungan bisnis dan pribadi dengan mendiang Syarif Al-Fahmi, yang merupakan suami dari seorang wanita Indonesia bernama Annisa. Rani menelan ludah. Hatinya berdebar saat nama itu kembali disebut. Annisa pernah mengandung anak dari pernikahan itu. Anak itu adalah kamu, Rani. Dunia seakan berhenti berputar. Rani mematung. Nafasnya tercekat. Kata-kata itu bergema di kepalanya. Tuan Ziyad melanjutkan. Madam Eliza menyadari ini beberapa bulan lalu, saat melihat kemiripan wajahmu dengan Annisa dan mendengar cerita latar keluargamu. Ia memanggil kami dan memutuskan untuk memastikan semuanya melalui penyelidikan diam-diam. Hasil tes DNA telah membuktikan bahwa kamu adalah keponakan dari Syarif. Rani menangis. Air mata mengalir tanpa bisa ditahan. Seluruh hidupnya terasa seperti mozaik yang baru saja disusun utuh. Keesokan harinya, Madam Eliza mengembuskan napas terakhir. Ia pergi dalam tidur, dengan tangan menggenggam foto lama Annisa dan secari kertas bertuliskan kalimat singkat. Maafkan aku. Pemakaman dilakukan secara privat. Tidak ada keluarga, tidak ada kerabat. Hanya Rani, beberapa staf rumah, dan 2 perwakilan dari keluarga Al-Fahmi. Saat jenazah diturunkan, Rani berdiri sambil menggenggam surat wasiat itu erat-erat. Beberapa hari setelah itu, proses legalitas warisan berjalan cepat. Semua aset sah berpindah nama ke Rani. Tapi ia tidak menyentuh satupun uang itu. Ia pulang ke Indonesia terlebih dahulu, membawa satu misi, mencari makam Annisa, bibi kandungnya yang hilang. Perjalanannya membawanya ke sebuah kota kecil di Qatar, di mana akhirnya ia menemukan informasi bahwa Annisa meninggal dunia dalam kondisi miskin dan dimakamkan tanpa nama di sebuah pemakaman umum. Rani menangis di sisi pusara kosong yang baru saja ia beri batu nisan bertuliskan. Annisa binti Syarif. Wanita yang pernah hilang, kini telah ditemukan. Setelah itu, Rani kembali ke kampung halamannya. Rumah reot orang tuanya ia bangun menjadi layak huni. Anak-anak miskin di desanya mendapat sekolah gratis. Ia mendirikan sebuah yayasan atas nama Yayasan Cahaya Annisa, untuk membantu para TKI pulang dan membangun hidup baru. Dari kekayaan yang diwariskan, tak sepeser pun ia gunakan untuk kemewahan pribadi. Ketika ditanya oleh wartawan kenapa ia tidak menikmati kekayaannya, Rani hanya menjawab satu kalimat. Aku tidak menerima warisan. Aku menerima penyesalan yang harus ditebus. Cerita Rani viral. Seluruh negeri menangis saat mendengar kisah hidupnya. Tapi Rani sendiri tidak pernah berharap jadi terkenal. Ia hanya ingin hidup tenang, menanam bunga di halaman, dan memulai hari dengan satu doa yang sama. Ya Allah, semoga Engkau ampuni mereka yang pergi dan kuatkan mereka yang ditinggalkan. Dari kisah ini kita belajar bahwa kebaikan, kejujuran, dan kesabaran dalam menghadapi hidup akan selalu membawa balasan yang tak terduga, bahkan dari arah yang tidak pernah kita sangka. Luka masa lalu bisa sembuh, jika ada niat untuk memperbaiki dan menebus kesalahan. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya, dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Quran Surat At-Talaq 2:3. Cerita ini adalah fiktif. Nama tokoh, peristiwa, dan tempat hanyalah rekaan semata, yang disusun agar terlihat seperti nyata untuk diambil hikmahnya. Bila ada kemiripan dengan kejadian asli, itu hanyalah kebetulan yang tidak disengaja. Terima kasih sudah menyimak cerita ini hingga akhir. Kalau kamu suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk komentar, like, dan subscribe agar channel ini bisa terus menyajikan cerita-cerita penuh makna lainnya. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.